Oke, video aku udah masuk ya Kak, teman-teman. Halo semuanya, selamat datang di live session Q&A bersama Living in Telkom. Kita ntar mulai acara pas jam 1 ya, jadi ini kita tunggu dulu Kak Insannya. Nah, ini kayaknya Kak Insannya udah hadir. Halo Kak Insan. Halo. Wah, background-nya sama nih. Oh, kita di sama atau gimana nih Kak? Kok bisa sama ya? Kita jadi background lain ya. Gak apa-apa loh kalau sama. Yang sama atau bedain sekalian? Kayaknya sama juga nggak apa-apa ya Kak, Apa ya? tidak masalah. Tunggu Oke. sebentar Kak, aku mau charger laptop dulu. Oke. Oke, Nadia. teman-teman. Jadi kita hari ini kita mau bahas apa nih Kak? Sebetulnya aku udah tahu sih, cuma aku emang mancing aja sih. Ya pastinya ya bagian apa? Ya program rekrutmen Telkom itu seperti apa? Mungkin kita mention GPTP 13, tapi porsinya sedikit lah ya. Karena ya masih belum bisa share. Oke. Kita sambil nunggu teman-teman yang belum masuk, mungkin ntar kita mulai pas aja kali ya Kak, jam 1. Ini Oke. kita chat aja dulu lah ya Kak. Siap. Kak, aku mau nanya dong, gimana nih rasanya ikutan acara Culture Festival, seru nggak? Seru banget pasti. Cuma ya emang mungkin bakal lebih seru lagi kalau misalkan offline lah ya. Cuma kalau Iya, online ini serunya karena orang-orang banyak yang bisa ngelihat dari luar gitu. iya Itu betul. sih serunya. Kayaknya rasanya ada yang kurang gitu ya kalau nggak ngobrol sama teman-teman pengunjung Bener. yang datang ke booth. Kayak cuma lewat chat tuh, Heeh. aku balik kayak berasa ini loh, apa, eh, operatornya IndiHome gitu atau operator Bener. Jawabin bahasa pertanyaan satu-satu gitu ya. iya, kayak tiba-tiba jadi kaku, jadi rapi gitu. Iya bener sih. Mungkin teman-teman yang baru pertama kali ketemu sama Kak Insan, aku kenalin ya. Jadi sebetulnya Kak Insan ini udah pernah ikutan live IG juga ya Kak. Tapi waktu itu bahas tentang Bintal Online. Ini aku kenalin, ini adalah Kak Insan Nasser. Beliau ini yang hafal luar dalam, pokoknya yang ahlinya banget tentang rekrutmen Telkom. Makanya hari ini aku undang ke sini buat ngasih sedikit pencerahan buat teman-teman Living in Telkom, seperti apa sih rekrutmen di kita ini gitu. Atau Kak Insan silakan kalau mau mengenalkan diri, siapa tahu ada achievement yang tidak aku sebutkan gitu, pengen bersombong gitu. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Insan, bergabung di Telkom sejak tahun 2017 dan langsung masuk penempatan pertama langsung di tim rekrut Telkom. Eh, ya, ya alhamdulillah ya udah lama lagi tim rekrut Telkom ya banyak banyak kisah-kisah menarik lah gitu ya. Dan yang paling saya syukuri ya saya bisa bertemu talent-talent terbaik Indonesia yang berminat banget masuk join di Telkom seperti itu. Nah, ya kalau misalkan di Telkom ya saya khususnya untuk handle bagian rekrutmen fresh graduate. Jadi di tim rekrut Telkom ada juga yang bagian pro hire dan saya handle khusus di fresh graduate. Jadi program GPTP, Great People Training Program, yaitu salah satu program yang saya yang memiliki tanggung jawab di situ gitu. Seperti itu paling ya. Oke. Nah, mungkin ini Kak Insan sudah mengenalkan diri. Kayaknya ada yang lupa, karena saya juga ternyata belum mengenalkan diri. Jadi Oh iya. teman-teman, Sisminnya Living in Telkom. Jadi ada Kak Min Maya, ada Ada Kak Min, ada Sismin. Sismin ya. Aku Sismin Dea. Jadi mungkin kalau teman-teman kenal, salam kenal, aku adalah Sismin Dea. Nah ini buat teman-teman yang penasaran, Kak Minnya kemana sih? Nanti Kak Min akan ikut join kok, tenang aja. Siapa tahu ada yang kangen ya. Karena kebetulan tadi Kak Minnya abis ngemoderatorin, butuh waktu rehat dulu lah sedikit. Nanti akan ikut join sama kita. Oke Kak, kebetulan ini kita sudah jam 1, mungkin kita mulai aja ya Kak. Jadi aku kasih tahu dulu game of rules-nya teman-teman.
Teman-teman kalau misalkan ada yang mau ditanyakan perihal tentang rekrutmen atau juga tentang rasanya kerja di Telkom itu seperti apa, bisa langsung ditulis pertanyaannya di box Q&A, bisa di box Q&A yang ada di webinar ini atau di platform web juga ya, ada di public question, bisa ditulis di situ. Nah, ini kita sistemnya itu seperti live IG, jadi kita hanya tanya jawab saja, tidak ada paparan, karena kita juga nggak mau nih ngambil waktu teman-teman yang sudah hadir sini, ada pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, kebetulan nih dari 2 hari ini kita buka booth di Living Telkom, ada banyak banget nih pertanyaan yang masuk ya Kak Insan. Kebetulan kita Iya. berdua kan admin ya, di booth Living Telkom. Iya benar. Nah, kayaknya sayang kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu cuman terjawab dan hanya 1 orang, 2 orang saja yang tahu. Makanya aku angkat lagi nih di acara webinar ini, nggak webinar lah ya, sharing session ini. Jadi biar teman-teman semua bisa tahu apa aja tentang informasi rekrutmen. Mungkin yang pertama nih Kak ya, boleh nggak sih Kak ceritain dulu tentang perekrutan di Telkom itu seperti apa? Karena kan aku lihat nih, kita ada rekrutmen digital talent, terus kita juga ada GPTP. Apa sih bedanya? Gitu. Oke. Jadi rekrutmen di Telkom itu sebenarnya terbagi 3 ya. Bagi 3, pertama fresh graduate, kedua pro hire, ketiga rehire buat yang pensiunan masuk join lagi Telkom seperti itu. Nah, untuk program besarnya memang di fresh graduate kita ada program GPTP, Great People Training Program, dan itu satu-satunya jalur rekrutmen untuk karyawan tetap. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen join di Telkom Indonesia sebagai karyawan tetap, ikut program GPTP itu gitu. Karena kita hanya itu satu-satunya program untuk menjadi karyawan tetap. Memang ada alih status dari pro hire menjadi karyawan tetap itu ada juga, tapi yang pastinya nggak banyak dan itu harus berdasarkan persetujuan direksi gitu. Nah, jadi itu sangat kecil peluangnya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen menjadi karyawan tetap di Telkom, ya salah satunya jalurnya adalah Great People Training Program ini. Nah, di fresh graduate, selain itu ada juga pro hire. Pro hire ada yang reguler dan ada juga yang digital talent nih. Digital talent yang sekarang masih buka. Nah, itu khusus untuk divisi digital dan itu kita kerjasama dengan tim Codex. Ada nanti seleksinya bakal ketemu dengan tim Codex. Nah, di situ semua posisi di situ, posisi digital dibuka di sana. Dan buat teman-teman yang passion-nya di sana, silakan daftar langsung digital talent mumpung masih buka nih sampai Desember akhir ini nih. Nah, dan itu peluangnya sangat besar banget kalau misalkan kalian ingin berkarir di bidang digital. Nah, paling untuk program besar rekrutmennya seperti itu ya. Oke. Karena kebetulan kemarin juga banyak ada yang nanya nih kayak, kan sebetulnya banyak teman-teman yang statusnya masih outsource, tapi mungkin karena sudah mencicipi ya rasanya kerja di Telkom itu seru banget, sampai mereka tuh nanya lagi, Kak, gimana ya, ada nggak sih caranya dari outsource gitu, ada jalur khusus nggak sih biar jadi karyawan tetap? Tapi seperti yang tadi Kak Insan bilang, ada, cuma memang peluangnya tidak terlalu besar ya, karena memang harus ada prosedur lah ya yang diikuti. Dan mungkin Iya. kalau misalkan teman-teman ternyata yang sangat outstanding dan sangat berkontribusi di Telkom, mungkin kemungkinannya besar ya Kak ya? Iya, benar. Sebenarnya untuk masuk jadi karyawan tetap Telkom, itu memang hanya satu jalur GPTP itu, Great People Training Program. Nah, buat teman-teman outsource yang pengen join jadi karyawan tetap, ya ikut jalur itu gitu. Karena selama persyaratannya sesuai, itu teman-teman bisa ikut. Dan kalau misalkan teman-teman punya pengalaman sebelumnya di Telkom, itu peluangnya udah lumayan besar gitu karena nanti saat interview ada hal yang bisa kalian ceritakan ke interviewernya gitu. Jadi ada nilai plusnya dibandingkan kandidat lain. Nah, mungkin ada yang bilang terbatas usia gitu ya. Nah, GPTP ini sebenarnya untuk rentang usianya itu fresh graduate S1 maksimal 24. Berarti maksimal 24 itu berarti kalau misalkan umurnya sudah 24 tahun itu tidak bisa. Nah, Oh, tapi kalau misalkan bisanya kalau misalkan 24 kurang 1 hari itu bisa. Nah, itu oh, maksimal 24. Jadi untuk S1 dan D4 itu maksimal 24 untuk fresh graduate ya. Lalu untuk S2 itu maksimal 27. Nah, namun di GPTP ini sebenarnya kita juga punya range umur di bagian lainnya, yaitu range umur experience. Jadi kalau misalkan teman-teman punya pengalaman kerja
minimal 2 tahun, itu batas umurnya S1 27, maksimal 27, S2 maksimal 30. Nah, tapi ini tergantung kebijakan GPTP nanti saat kita buka ya. Kalau bisa saja GPTP-nya hanya menargetkan untuk range umur fresh graduate, juga GPTP nanti menargetkan yang experience. Contohnya GPTP 9 dulu itu kita membuka untuk jalur yang range experience. Jadi yang S1 maksimal 27, S2 maksimal 30, waktu itu kita buka di GPTP 9. Nah, memang sampai terakhir GPTP 12 kita hanya buka yang fresh graduate. Tapi bisa jadi kemungkinan GPTP selanjutnya kita buka lagi untuk yang experience gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang berminat masuk Telkom, pantau terus nih Instagram Living Telkom karena setiap yang update pasti kita update di sana gitu. Dan teman-teman kayak Sismin Kak Min ini sangat mendukung banget tim rekrut untuk mempromosikan rekrutmen seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada yang tanya di chat, ini karena masih berhubung dengan umur ya Kak ya? Iya, iya. Wah, ini ada akhirnya Kak Min datang. Halo Kak Min. Oke, masih join audio. Ini aku lanjut ya Kak. Tadi berhubung lagi masih bahas tentang umur, ini ada yang nanya, S1 bukan sebelumnya 25 ya Kak Insan? Kalau yang di GPTP. Iya, benar. GPTP 12 itu maksimal S1 25. Nah, tapi untuk selanjutnya kita sudah menetapkan kebijakannya adalah S1 maksimal 24 untuk fresh graduate. Kalau misalkan umurnya lebih dari itu, misalkan teman-teman ada pengalaman kerja minimal 2 tahun, itu misalkan dibuka kesempatan untuk range umur experience, teman-teman bisa daftar lagi juga gitu. Yang seperti itu. Jadi sebenarnya GPTP ini apa ya? Jadi setiap bukaan program rekrutmennya ada kualifikasi tersendiri ya Kak. Jadi tidak selalu sama. Benar sekali. Karena memang kita membutuhkan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan juga ya Kak ya. Iya, benar. Mungkin kalau teman-teman yang sudah berkali-kali ikut GPTP pasti selalu ada yang beda gitu ya. Jadi misalnya ngelihat ada review dari peserta sebelumnya di website atau di blog yang lain, ya itu bisa jadi referensi, tapi belum tentu itu sesuai dengan GPTP yang akan dibuka nanti seperti itu. Karena kita culture-nya memang sangat dinamis ya Kak. Kita sangat dinamis. Yang ada di bisnis kita gitu. Nggak bisa kalau kita cuma stay terus di satu titik gitu ya. Emang kita harus selalu gerak maju. Makanya ini bukannya kita inkonsisten ya, tapi memang kita yang menyesuaikan dengan pasar, dengan bisnis kita. Iya. Nah, oke Kak. Mungkin kita lanjut ya. Tadi kita udah tahu nih tentang rekrutmen di Telkom itu seperti apa. Nah, ini juga banyak nih yang nanya, gimana sih Kak tahapan proses seleksi GPTP? Biasanya sih seperti apa? Oke. Nah, untuk tahapannya, secara garis besarnya itu tahap pertama itu online test. Tahap kedua online test itu mencakup seperti tes bahasa Inggris, tes kemampuan dasar gitu. Nah, dan nanti ada beberapa tesnya di situ, dan itu kita menyebutnya online test. Nah, untuk tahap kedua itu adalah psikotes. Nah, psikotes dan pasti ada juga indikator lainnya di tahap kedua itu. Dan tahap ketiga itu assessment day. Nah, assessment day ini sebenarnya paket, jadi include interview, tes bidang, dan medical check up gitu. Nah, tapi tidak bisa dipastikan kalau itu selalu untuk program GPTP selalu seperti itu prosesnya. Karena ya balik lagi kita menyesuaikan lagi dengan kebutuhan dan channelnya. Kalau misalkan ada channel khusus pasti ada proses khusus juga gitu. Nah, jadi untuk garis besarnya seperti itu. Tahap 1 online test, tahap 2 psikotes, tahap 3 assessment day seperti itu. Mungkin sekalian nih sambil jawab juga pertanyaan dari teman-teman, berhubung lagi ngomongin tahapan nih, ada yang nanya, apakah nanti untuk psikotes ini yang GPTP 13 ya, kemungkinan dilaksanakan on-site atau online, Kak? Karena yang sebelumnya memang kita masih offline ya, kan waktu itu masih pandemi ya. Terakhir kali kita buka GPTP itu pas banget sebelum pandemi. Jadi saya masih ingat tuh waktu baru seleksi di Makassar, pulang ke Jakarta,
Lama. Besoknya udah nggak boleh masuk kantor karena udah lockdown. Jadi aduh, jadi nggak udah harus WFH. Jadi, jadi saya sepulang dari Makassar tuh udah nggak ketemu teman-teman kantor lagi waktu itu. Jadi terakhir kali kita buka, rekrutmen itu di GPTP 12 itu pas banget sebelum pandemi dan kita memang belum, melaksanakan psikotes online. Yang saat itu proses online hanya tahap pertama yang online test. Nah, untuk seleksi berikutnya kemungkinan besar itu akan, online karena kita nggak mungkin mengambil resiko untuk, menyelenggarakan, seleksi masif offline gitu ya. Karena ini kita kan buat mencari yang orang-orang buat biar join ke Telkom gitu. Ya kita juga pengen, kita concern juga dengan kesehatan teman-teman sekalian gitu. Nah jadi, kemungkinan besar akan online. Nah, tapi pastinya nanti tunggu jadwal jadwal pastinya, nanti akan kita umumkan, seleksinya seperti apa aja yang dibuka, seperti itu. Gitu ya, Mbak Dea. Nah, mungkin ini sebetulnya sebelum online test nih, kita kan biasanya suruh daftar dulu ya, Kak, ya? Dan kita ada harus mengisi administrasi, bener kan, Kak? Iya, benar. Boleh nggak sih, Kak, dijelasin lagi, persyaratan administrasi itu apa aja? Karena kebetulan kemarin tuh banyak juga yang nanya, gimana kalau misalkan, belum ada ijazah gitu, masih SKL, terus Oh, dengan TOEFL seperti apa? Kayak gitu. Boleh dong oke. sedikit? Oke, ya. Untuk, persyaratan utamanya administrasi, pertama itu yang pastinya harus warga negara Indonesia. Jadi, itu dibuktikan dari KTP, jadi, teman-teman harus punya KTP, nanti kalian, harus, upload dokumen KTP, lalu, dibutuhkan dokumen ijazah dan transkrip. Nah, untuk yang belum, wisuda, yang belum mendapat ijazah, SKL masih diperbolehkan. Jadi selama kalian, misalkan udah sidang nih, langsung segera urus SKL-nya, agar bisa, daftar ke Telkom, itu masih kita terima. Dengan catatan saat ijazahnya sudah keluar, itu update lagi ke kita, seperti itu. Nah, kalau misalkan surat keterangan sidang boleh nggak, Kak, gitu. Saya sidang, bulan depan nih, jadi kemungkinan, bulan depan lulus. Itu maaf belum bisa, karena, takutnya entar di BHP-in kita ya. Takutnya sidangnya gagal atau gimana gitu kan. Kan kita nggak mau ambil risiko itu. Jadi, minimal SKL. Jadi minimal SKL itu sudah bisa. Jadi nanti, selain KTP, upload, ijazah, transkrip, atau SKL, seperti itu ya. Kemudian, yang pastinya harus melengkapi, CV di website, rekrut kita, itu, seperti ya data pribadi, alamat, pendidikan, jurusan, dan lain-lain. Untuk syarat utamanya yang mandatori seperti itu. Jadi hanya, ijazah, transkrip, KTP, gitu. Oh, jadi kalau untuk TOEFL, kalau misalnya memang punya juga, tapi nggak apa-apa kan ya kalau mau di-upload? Iya, memang TOEFL dulu pas, saat GPTP 7 kalau nggak salah, terakhir 7 atau 8 itu masih menjadi persyaratan. Nah, tapi akhir-akhir ini kita tidak menjadikan TOEFL sebagai, persyaratan karena kita punya seleksi bahasa Inggris juga gitu. Nah, tapi bukan berarti, teman-teman, "Ah, ya udahlah nggak usah tes TOEFL." Tes TOEFL tuh, bisa menjadi, indikator kalian, oh kalian, level bahasa Inggrisnya udah sampai yang mana ini. Nah, kalau misalkan ini, sebagai gambaran aja, rata-rata itu yang lulus tuh TOEFL-nya yang 550 ke atas gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen, coba-coba tes di luar gitu ya, coba aja tes TOEFL prediksi, yang TOEFL prediction, misalkan, oh ternyata masih 500, ya coba dites lagi, belajar lagi gitu, biar nanti saat tes, bahasa Inggris di Telkom, lancar seperti itu. Hitung-hitung latihan ya, Kak, ya? Hitung-hitung latihan, Belajar. benar. Iya, oke oke. Jadi buat teman-teman yang masih tanya tentang TOEFL, sudah jelas ya. Jadi TOEFL ini buat ukuran diri kita nih, udah sampai mana. Tadi seperti kata Kak Insan, rata-rata yang nilainya 550 ke atas. Iya, Jadi benar. kalau misalnya ada yang nanya, Kak, TOEFL saya sudah expire atau enggak, sebetulnya itu enggak masalah ya, Kak. Nggak masalah, Karena nggak kita masalah. syaratkan TOEFL. Hmm, Oke. Ini kayaknya masih ngomongin di tahapan ya, Kak. oke. Ini ada yang nanya, aku nggak tahu nih, apakah boleh dijawab atau tidak. Ini ada yang nanya, kalau misalkan wawancara, mana tadi ya? Ntar wawancaranya dari siapa sih, Kak? Yang bakal wawancara dari HRD kah atau siapa? Terus pakai bahasa Inggris atau Indonesia? Waduh. Ini kayaknya Oke. high profile nih bisa bahasa Inggris.
Iya. Oke, itu nggak apa-apa, itu informasi biar teman-teman bisa, persiapan gitu ya. Nah, biasanya kita untuk interview ada Kak Min nih. Langsung berikutnya. Halo. Oke, lanjut ya. Jadi saat, interview interview itu biasanya kita panel interview ada 3. Yang dinilai itu pertama personal quality, lalu ada, dari bagian bidangnya atau user, dan, culture. Jadi kita menilai dari ketiga indikator itu. Interviewnya bareng, ada 3 langsung sekaligus saat interview. Nah itu, yang interview siapa itu yang pastinya orang Telkom. Jadi, dan kita biasanya itu, yang kita bisa band 2 ke atas biasanya seperti itu. Yang pejabat di Telkom lah yang akan interview ke teman-teman. Nah, untuk persiapannya ya siapkan aja diri kalian, persiapkan materinya, yang pastinya untuk, interviewnya itu ada antara 3 itu, personal quality, user, dan culture. Nah, tadi Culture-nya tentu untuk saja ya, Kak, related. iya, pastinya tentang akhlak, karena kita kan BUMN kan. Makanya buat teman-teman nggak nyesel kalau selama 2 hari ini ikutan akhlak, karena itu bisa jadi bocoran materi nanti Nah, saat wawancara. benar sekali. Akhlak ya, sudah bukan detak komedi. Nah, tadi, sama pertanyaannya mengenai bahasa ya. Untuk Iya, Mas. bahasa Indonesia, bahasa Inggris bebas, silahkan. Kalau misalkan ingin menjawab ke bahasa Inggris, kita tidak ada masalah. Kalau misalkan, tidak lancar, kurang pede memakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia juga nggak masalah. Yang kita lihat adalah kontennya, isi dari jawaban kalian, seperti itu ya. Oke, siap. Boleh Kak, ini kita agak mundur lagi sedikit ya. Tadi ada yang lupa kebahas nih. Ini sebetulnya tentang job function, bidang pekerjaan. Ini ada teman-teman beberapa yang bertanya, kalau misalkan Kak, aku adalah, misal aku nih jurusan desainer gitu, tapi aku pengen masuknya ke relationship management, apakah bisa? Terus ini juga ada yang bilang, Kak, ada nggak sih jurusan ekonomi pembangunan atau ilmu ekonomi? Maksudnya apakah kita masih buka dalam bentuk jurusan atau gimana, Kak? Boleh Ya, oke. dijelasin gitu. Oke, nah ini, menariknya di rekrutmen Telkom, kita semenjak GPTP 8, itu kita sudah membuka rekrutmen khusus job function. Jadi job function ini, bisa relate dengan passion kalian, seperti itu. Misalkan, eee eee, memang ada job function ini seperti marketing, sales, IT, digital service, telekomunikasi, seperti itu. Nah, ada beberapa job function yang memang, khusus untuk jurusan tertentu. Misalkan untuk, job function legal, yang pastinya untuk lulusan, hukum, itu, boleh mendaftar, job function, legal. Nah, tapi ada juga beberapa job function yang dibuka untuk semua jurusan, seperti sales, marketing, eee, dan relationship management. Ada jurusan ada job function lainnya, mungkin saya jelasin antara 3 itu. Nah, itu bisa, all jurusan. Selama teman-teman punya passion di sana, dan teman-teman bisa, lolos seleksinya, itu bisa aja dari jurusan manapun gitu. Nah, jadi nanti, gimana caranya biar kalian tahu, kalian bisa dalam market job function mana, nanti saat daftar, saat input, jurusan, itu nanti akan saat memilih job function, yang keluar hanya job function yang, kalian bisa daftar gitu. Jadi misalkan jurusan kalian, teknik informatika, nanti akan keluar tuh job function yang bisa kalian daftar adalah IT, digital product, dan lain-lain. Itu nanti otomatis di website kita akan muncul job function sesuai dengan jurusan kalian, seperti itu. Paling gitu Oke. ya. Berarti sekarang sebetulnya tidak terlalu terfokuskan karena jurusan ya, Kak, ya, tapi kita lebih ngelihat skill-nya di bagian job function itu ya, di bidang Function itu ya. pekerjaannya. Jadi, walaupun kalian misalkan, kuliahnya di teknik lingkungan misalkan, tapi kalian punya, passion sebagai marketer, itu, peluangnya besar di Telkom. Selama kalian bisa membuktikan diri, selama kalian memang, skill di marketing kalian bagus, itu insya Allah bisa lolos. Makanya mungkin saat ngisi CV juga pentingnya masukin pengalaman-pengalaman organisasi Kak ya. Benar Siapa tahu itu sekali. jadi misalkan nih aku desainer kan, aku masukin nih pernah dulu menang lomba apa, biar itu jadi semakin menguatkan, oh passion kita di situ tuh emang Ya. benar gitu.
Ya, itu benar itu, nilai plus paling plus gitu. Karena, jadi buat teman-teman yang masih kuliah atau yang masih, punya pengalaman peluangnya sangat tinggi sekali di luar sana, saat kuliah usahakan jangan kupu-kupu gitu, jangan kuliah pulang gitu. Tapi kalau misalkan ada organisasi ikut, itu pengalaman berharga banget dan itu pengalaman yang bisa kalian, ceritakan saat interview dan, misalkan ada juga kompetisi atau proyek-proyek di luar sana yang bisa kalian ikut aja. Itu peluang yang sangat sangat bagus untuk dapat diterima di, perusahaan besar seperti itu. Oke. Jadi harusnya bukan kupu-kupu tapi kura-kura ya, Kak? Kuliah rapat, Iya. Iya iya, bisa bisa. himpunan biasanya gitu, kura-kura. Berkurang gitu ya. Kuliah. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih berhubungan sama tahapan nih. Setelah lulus, kita kan setelah itu akan onboarding ya, Kak, ya? Ini ada beberapa teman-teman yang nanya onboarding-nya seperti apa, dan untuk saat pandemi seperti ini, online ataukah onsite? Nah, ini mungkin yang nanya belum nonton live IG Kakak kemarin saja. Iya iya iya. Ya, untuk orientasi ya sebenarnya orientasi ini bagian dari seleksi juga. Jadi ini satu proses di bagian yang di-handle oleh tim rekrutmen. Nah, jadi, selesai seleksi kalau kalian lulus, kalian akan diundang untuk, mengikuti orientasi Great People Training Program. Dan itu, ini saya, cerita dulu sebelum pandemi ya. Jadi sebelum Iya. pandemi itu, teman-teman dikumpulkan di Bandung, di Telkom Corporate University Center yang di Bandung. Dan nanti, di situ ada pembentukan karakter, kerjasama dengan Pusdikhub Cimahi, dan ada in-class training, gitu, belajar mengenai bisnis Telkom itu seperti apa. Dan, nanti itu juga akan ada, OJT, on the job training gitu. Nah, itu teman-teman akan ditugaskan ke beberapa lokasi, kantor Telkom, dan itu teman-teman, langsung merasakan, kerja di lapangan seperti apa gitu. Nah, jadi sebelum sebelum jadi karyawan Telkom, teman-teman diberikan dulu, bekal, ada pembentukan karakter dan pengalaman di lapangan seperti apa. Nah, itu bagian dari orientasi. Itu, terakhir GPTP 7 itu orientasi itu total 6 bulan. Cuman mulai dari GPTP 8 kita pangkas jadi 3 bulan. Jadi teman-teman, selesai seleksi itu, cukup mengikuti orientasi 3 bulan, lalu teman-teman akan diangkat menjadi karyawan dalam masa percobaan atau probation. Itu selama 3 bulan juga dan setelah 3 bulan ke DMP, teman-teman langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Jadi total dari, seleksi sampai ke karyawan tetap itu hanya 6 bulan. Jadi itu untuk, lumayan cepat untuk proses, orientasi di Telkom. Nah, itu untuk masa sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi, khususnya yang GPTP 12 kemarin, yang terakhir, itu, memang GPTP 12 itu kita akui, kita menunda orientasinya cukup lama, karena karena situasi waktu itu ya kita sama-sama baru lah ya menghadapi situasi seperti ini. Nah, dan waktu itu karena situasi ini tidak kunjung baik, akhirnya kita, memaksakan untuk memulai, orientasi GPTP 12 dan itu full online. Jadi dari, bintal online, lalu in-class training-nya online, dan OJT, untuk yang kerja di lapangan, itu, kita sesuaikan dengan domisili terdekat. Jadi kan, kantor Telkom tuh nggak hanya di Jakarta, Bandung, bahkan sampai di kota-kota kecil pun ada gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada domisilinya di kota-kota kecil nggak masalah, karena ada kantor Telkom juga di situ. Nah, jadi kita, menyesuaikan dengan pandemi ini, kita nggak mau, memindahkan satu orang ke lokasi yang sangat jauh, agar kesehatannya terjaga juga. Jadi untuk OJT, di masa pandemi ini menyesuaikan, mendekati domisili gitu. Paling seperti Oh, itu ya. iya, iya. Jadi semua online, tapi walaupun online tidak menghilangkan esensi ya, Kak, ya, masih sama Iya feel-nya dengan iya offline. Orang iya. kalau misalkan teman-teman follow Living Telkom, kemarin teman-teman GPTP 12 juga bikin kegiatan besar ya, kegiatan Seru banget itu. inaugurasi ya. Ya, Iya. seru banget. Ada sharing session, terus ada sampai bikin filter IG loh. Kayak mereka hebat-hebat ya.
Iya, Aku iya. merasa kayak tua gitu, wah pada bisa bikin filter IG. Iya, iya. Mungkin kita sambil jawabin pertanyaan, karena ternyata pertanyaannya cukup lumayan banyak nih. Hmm. Kak, ini balik lagi tentang umur. Ini ada yang nanya kalau misalkan Kak, ini lebih tanya ke saran sih. Ini saya umur sudah 25 tahun lebih dikit, tapi pengalaman kerja 7 tahun. Kira-kira lebih baik ikut rekrutmen yang mana ya? GPTP atau Pro Hire? Mungkin ada sarannya kan? Balik lagi ke pilihan, pilihan Anda ya. Jadi misalkan, ingin masuk menjadi, karyawan tetap, ya itu pasti GPTP. Tapi harus menunggu dulu nih, ada bukaan GPTP khusus untuk yang range umur experience. Karena kalau misalnya range umur experience itu S1 sampai 27. Berarti, untuk kalau misalkan 25 itu masih bisa masuk. Nah, kalau misalnya pun nggak ada, kalau menurut saya sih kalau saran pribadi ya, ambil kesempatan yang ada gitu. Karena kita belum tentu kesempatan itu akan datang lagi gitu. Jadi selama kesempatan itu ada di depan kalian, ambil dulu aja. Mending memilih saat ada 2 pilihan daripada kita, ragu padahal pilihannya belum ada gitu. Jadi udah ambil dulu aja kesempatan yang ada, nggak akan rugi kok. Pengalaman misalkan kalian, jadi, ngambil, outsource misalkan di perusahaan mana gitu selama 3 bulan. 3 bulan itu adalah, milestone kalian juga gitu dan itu akan jadi nilai plus kalian juga dibandingkan kandidat kandidat lain kalau misalkan kalian, seleksi di tempat lain seperti itu. Karena pengalaman itu, ya pengalaman sangat berharga sih, apalagi khusus untuk, rekrutmen, pengalaman, apa yang, pernah kalian lalui itu akan menjadi nilai tersendiri gitu, seperti itu. Oke. Ini kebetulan karena kita sudah menyinggung tentang Pro Hire dan ternyata juga ada beberapa nih yang nanya tentang Pro Hire, mungkin kita boleh kayak loncat ke Pro Hire. Walaupun nih Kak Insan kan sebetulnya spesialis fresh grad ya Kak ya? Iya, benar, benar. Saya coba jawab, semampu saya. Oke Kak, ini sebetulnya most of all pertanyaannya ini sih Kak, kalau misalkan sebenarnya tadi udah kita sedikit singgung ya dari Pro Hire untuk karyawan tetap ya. Tapi mungkin mereka ingin lebih jelas lagi prosesnya seperti apa, apakah ada kualifikasi khusus atau gimana? Oke, untuk yang terakhir yang diangkat menjadi karyawan tetap itu ya, Hmm. itu, saya, informasi detailnya memang, belum belum mengetahui secara detail, cuma itu peluangnya sangat kecil sekali dan itu kalau misalkan memang dibutuhkan oleh, perusahaan, jadi balik lagi ke kebutuhan perusahaan. Dan itu, kita pasti mengutamakan, posisi-posisi yang ada di Telkom itu untuk, yang dari jalur, jalur GPTP gitu. Tapi kalau misalkan, ada posisi yang tidak bisa diisi oleh karyawan yang existing. Nah itu kita pasti, dan kita pasti mengikuti, kebutuhan bisnis ya, itu pasti kita akan memberikan opsi untuk, alih status, jadi dari Pro Hire menjadi karyawan tetap. Nah tapi itu prosesnya itu sampai ke level direksi, jadi, harus ada persetujuan dari direksi juga. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengambil jalur itu, benar-benar kalian dalami, benar kalian benar pro gitu ya. Jadi benar pro banget, benar profesional sehingga kita sangat-sangat membutuhkan, skill kalian di Telkom, seperti itu. Paling itu, yang bisa saya jawab gitu ya. Oke. Nah kalau kebetulan juga lagi bahas layar, mungkin boleh nggak sih Kak bahas tentang rekrutmen digital talent? Mungkin teman-teman sini ada yang tertarik dengan rekrutmen digital talent, maksudnya kualifikasinya seperti apa, dan nanti kebijakannya gimana, apakah sama dengan yang teman-teman GPTP? Karena tadi aku dengar-dengar dari session yang sebelumnya dari Kak Imam Baskara ya, jadi untuk digital Iya, talent ini sebenarnya ada beda ya, gajinya pun beda gitu ya dengan yang kita. Bener nggak sih, Kak? iya, benar, benar. Iya, digital talent itu memang, khusus ya, rekrutmen khusus untuk digital yang benar serius kita kita, dan benefit-nya juga memang lebih lebih tinggi. Eee, Sebenarnya saya, yang bisa lebih lebih jawab detail itu teman-teman Codex ya, karena untuk rekrutmen, digital talent ini kita kerjasama dengan Codex. Nah, tapi untuk digital talent ini memang peluangnya, sangat besar. Dan peluang untuk alih status juga, lumayan besar juga di digital talent ini.
Jadi digital talent ini mengikuti kebutuhan perusahaan untuk transformasi dari telco menjadi telco digital. Jadi untuk digital talent ini untuk prosesnya pertama pastinya daftar di website rekrutmen Telkom kita, rekrutmen.telkom.co.id. Di situ akan ada vakansi digital talent. Nanti saat kalian klik di situ, saat daftar kalian akan diarahkan ke websitenya Codex. Nah, jadi kalian jadi nanti mengisi data, daftar di situ, nanti langsung akan ada tes online dengan Codex-nya. Gitu. Kalau misalkan kalian lulus, nanti akan dihubungi tim Codex untuk proses selanjutnya. Seperti itu paling ya. Jadi pas banget Tapi yang kebetulan pastinya untuk tahapan seleksinya berbeda dengan GPTP karena ini untuk statusnya sebagai tenaga kontrak gitu ya. Jadi kita jadi tidak panjang seperti GPTP karena kalau digital talent ini misalkan kalian lulus seleksi akan langsung mulai kerja. Sedangkan kalau untuk GPTP itu akan ada orientasinya dulu, akan ada probation-nya dulu seperti itu. Nah, tadi kebetulan juga ada yang nanya, apa sih Kak bedanya daftar rekrutmen digital talent di web rekrut dan Codex? Jadi teman-teman itu sama ya? Sama aja. Kita tuh lihatnya homepage-nya adalah web rekrut, Iya. cuman setelah itu ditangani oleh teman-teman Codex gitu untuk yang Codex digital. benar. Iya. Gitu. Itu kalian mau daftar di website di website rekrut kita sama di Codex itu sama-sama akan dipanggil kok. Jadi tenang aja. Oke. Untuk ini ada yang nanya lagi Kak. Sebetulnya udah dijawab sih. Untuk rekrutmen pro hire apakah prosesnya sama seperti GPTP? Beda ya teman-teman untuk prosesnya. Iya. Jadi untuk yang pro hire ini tidak ada kayak onboarding, tidak ada bintalnya ya kayak langsung kerja. Iya, dan itu juga dia itu apa dipanggil ya kayak untuk yang pro hire itu ya. Jadi kita kayak masukin data di web. Ini dibenarkan aja ya kayak kalau misalnya aku salah. Iya. Dia itu masukin data terus udah gitu ntar akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan kita. Bener nggak sih Kak? Ya, jadi kalian daftar di website rekrut kita. Kalau misalkan memang CV-nya sesuai dengan kebutuhan kita, itu akan kita panggil. Kita kirim email untuk ikut seleksinya. Berbeda dengan GPTP, kalau GPTP semua yang apply itu pasti akan kita umumkan lulus atau tidak lulusnya. Nah, kalau untuk pro hire itu hanya yang lulus yang dipanggil gitu. Jadi kalau misalkan udah daftar lama pro hire nggak dipanggil, ya kemungkinan besar kalian tidak lulus. Gitu. Untuk GPTP itu kita pastikan yang lulus dan tidak lulus akan kita informasikan. Oke Kak, terima kasih. Tapi seingat aku juga sebetulnya walaupun tidak lulus, data-data teman itu akan menjadi simpanan kita ya. Kalau misalkan simpanan, jadi salah kayak konotasi kalau simpanan. Tapi maksudnya kalau one day ternyata kita emang butuh gitu, kita bakal ngehubungin teman-teman ya. Ya mungkin kata lebih tepatnya masuk ke pool talent kita gitu. Jadi saat kita membutuhkan posisi yang pas, nah kita lihat nih poolnya nih. Oh nih ada ini CV-nya yang pas dengan posisi yang kita cari. Itu pasti akan kita hubungi. Oke. Ini aku baca dulu, cari pertanyaan dulu. Oke, ini Kak. Mungkin kita balik lagi ke tahapan ya Kak. Ini untuk tahapan-tahapan nih Kak, untuk kayak misalnya seleksi online, wawancara, mungkin bisa diperjelas kriterianya apa aja sih Kak? Maksudnya tips and trick biar lulus gimana sih Kak? Mungkin tadi kita udah dengerin yang wawancara ya, tips and tricknya seperti apa. Nah, mungkin untuk yang tes online dan lain-lain gimana nih Kak? Oke. Nah, untuk online test itu yang pastinya dari perangkat laptop atau komputer dan jaringan itu pastikan lancar. Karena sebagus setinggi apapun skill kalian, kalau misalkan ada kendala teknis itu pasti akan gagal juga gitu. Jadi yang pertama pastikan perangkat dan jaringan kalian sudah stabil gitu. Nah, setelah itu memang kita saat online test itu akan ada trial test dulu di hari pertama. Jadi kita akan coba dulu jaringan kalian lancar atau enggak. Kalau misalkan nggak lancar, kita sarankan untuk cari jaringan yang lainnya atau
langganan IndiHome dulu gitu ya. Nah, promosi. Nah, jadi teman-teman nanti untuk online test itu biasanya hari pertama trial test dulu, tes kebenarannya di hari kedua dan ketiga. Nah, itu nanti teman-teman akan diberikan waktunya. Jadi teman baru bisa akses sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, kita kirim ke email, dan harus akses sesuai dengan jamnya. Kalau kalian mau akses sebelum jamnya, itu pasti nggak bakal bisa masuk gitu kan. Atau misalkan baru akses besoknya ya, berarti telat gitu. Jadi harus pas sesuai dengan jam yang telah kita tentukan gitu. Nah, untuk materinya, sebenarnya materinya standar. Kayak bahasa Inggris itu sama kayak TOEFL. Untuk kemampuan dasar yaitu kayak TPA lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, biasanya juga nanti kita ada tambahan juga kayak wawasan kebangsaan. Itu ya umum sih general. Nah, untuk materinya bisa kalian cari di luar sana. Dan yang pastinya kalau misalkan untuk biar lancarnya yang tadi itu masalah teknis untuk yang online test. Dan misalkan ada kendala, jangan panik, langsung hubungi aja. Ini kita akan sediakan help desk-nya, ada call center-nya. Nanti kan segera hubungi, itu pasti akan kita cari solusi terbaiknya secepat mungkin seperti itu. Nah, itu untuk online test. Lalu untuk psikotes, karena kalau psikotes sebelumnya itu kan offline. Nah, kalau sekarang online, tapi yang persiapannya itu siapkan diri kalian, benar-benar diri kalian gitu. Jadi karena untuk psikotes itu untuk melihat karakter diri kalian. Semakin kalian jujur, semakin pas, semakin akurat hasilnya seperti itu. Nah, jadi yang harus kalian persiapkan untuk psikotes gampang. Tidur yang cukup, makan yang cukup, sarapan dulu misalkan gitu. Yang penting badan fit gitu. Pikiran fokus, semua fokus itu insya Allah bakal bagus hasilnya. Yang kita sayangkan itu karakternya bagus, dia sebenarnya dia bisa lolos gitu ya, tapi karena dia terlalu nervous, terlalu khawatir gitu, akhirnya mempengaruhi hasil psikotesnya gitu. Jadi nggak usah, yang penting kita pede dengan kemampuan diri kita ikut psikotes, karena psikotes itu murni melihat karakteristik kalian seperti apa. Seperti itu. Nah, lalu masuk ke tahap ketiga, assessment day. Itu buat tes bidang itu pasti sesuai dengan job function yang kalian pilih. Misalkan kalian memilih telco, ya dalami ilmu telkonya, cari-cari informasi atau telekomunikasi terbaru, yang berita terbaru mengenai Telkom, mengenai bisnis Telkom. Itu pasti lihat aja bisnis Telkom sekarang arahnya kemana. Bagian telekomunikasinya arah kemana, itu kalian gali informasi itu pasti akan mendukung jawaban kalian nanti saat tes bidang. Lalu saat interview itu tunjukkan hal yang terbaik kalian gitu. Jadi itu saatnya kalian menjual diri ya, menjual diri dari konotasi positifnya gitu ya. Jadi menjual diri kalian, tunjukkan yang bukan memanipulasi, tapi tunjukkan bagian terbaik kalian, pengalaman terbaik kalian apa yang pernah kalian alami, lalu pencapaian apa yang telah kalian dapatkan. Nah, itu semua ceritakan, karena interviewer itu lebih pengen mengenal kalian itu siapa gitu. Jadi kalau misalkan apakah kalian itu cocok dengan Telkom atau enggak, apakah kalian passion-nya tinggi atau tidak gitu. Kita hanya pengen berkenalan dengan kalian. Jadi tunjukkan pengalaman dan skill terbaik kalian gitu. Untuk medical check up itu yang pastinya tidur yang cukup. Jangan lupa puasa sehari sebelumnya, karena itu ketentuannya. Karena nanti akan cek darah. Kalau misalkan kalian curi-curinya minum teh manis dulu pagi-pagi sebelum tes darah, itu nanti akan berpengaruh ke hasil darahnya gitu. Untuk triknya seperti apa ya, hidup sehat aja, pola hidup sehat aja. Selama tidak memakai obat-obatan terlarang atau penyakit yang benar-benar parah, itu insya Allah lolos kali seperti itu ya. Oke, mungkin tips and trick aja dulu. Aku pernah ikutan tes ini ya, tes MCU waktu dulu di
perusahaan lain sih, bukan Telkom. Dia tuh benar-benar dalam waktu seminggu tuh olahraga, makan sayur tiba-tiba, padahal kita nggak pernah makan sayur, dia langsung makan sayur. Pokoknya mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Ya Benar-benar mungkin sekali. itu sedikit pengaruh kali ya. Ya, ada pengaruhnya walaupun sedikit, tapi kan itu lebih baik seperti itu gitu. Iya, benar. Mungkin makanya dari sekarang teman-teman mungkin bisa merubah habitnya menjadi yang hidup lebih sehat kali ya. Jadi nanti saat MCU, insya Allah keterima lolos. Lebih baik lagi kalau bisa mempertahankan itu ya. Jangan sampai setelah terima Telkom, wah langsung ngembang semua. Langsung makan gorengan, kembali makan gorengan, makan McD. Oke Kak, kita lanjut lagi nih Kak. Ini sebenarnya masih ada beberapa orang Kak yang masih penasaran dengan persyaratan. Maksudnya mungkin masih ada yang bingung ya dengan persyaratan. Ini ada yang nanya, Kak, kalau misalnya mau daftar yang experience tadi, kan minimal pengalaman kerja itu 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu bolehkah di perusahaan yang berbeda atau harus di perusahaan yang sama? Oke. Yang kita lihat adalah range masanya. Jadi misalkan kalian 1 tahun di perusahaan A, setengah tahun di perusahaan B, setengah tahun lagi di perusahaan C, itu bisa. Selama totalnya 2 tahun. Tapi pastikan teman-teman punya surat resmi dari perusahaan tersebut gitu. Jadi misalkan saat kalian resign-lah dengan baik-baik, minta surat keterangan dari perusahaannya. Kalau kalian sudah bekerja di situ berapa lama, karena itu sangat berguna untuk perusahaan berikutnya lagi gitu. Jadi untuk Telkom, untuk yang sudah punya pengalaman itu harus ada evidence-nya berupa surat keterangan kerja dari perusahaan terkait dan harus ada PIC-nya. Jadi karena itu untuk kita validasi apakah benar ini kerja di perusahaan tersebut gitu. Nah, jadi untuk yang ada 3 perusahaan selama 2 tahun itu nggak masalah. Oke. Sebenarnya Kak, aku penasaran nih ini tentang SKL ini. Mungkin di teman-teman lain banyak yang kerjanya tuh bentukannya project nih Kak ya. Ya nggak sih Kak? Maksudnya sekarang tuh teman-teman sekarang tuh banyak yang kerja itu freelance gitu kan. Bentuknya dalam bentukan project. Itu bisa nggak sih Kak dimasukin dalam pengalaman kerja ataukah itu masuknya jadi di pengalaman yang organisasi? Ya, itu pasti akan kita review untuk pengalaman kerjanya. Yang pastinya pastikan kalian punya surat keterangan itu dulu dan PIC perusahaan sebelumnya. Nah, karena kita pasti itu akan kita evaluasi lagi apakah ini tergolong yang bisa kita hitung sebagai pengalaman kerja atau tidak. Yang pastinya kalau misalkan magang atau internship itu tidak bisa karena itu tidak ada ikatan dengan perusahaan manapun gitu ya, karena internship itu hanya membantu seperti itu ya. Nah, tapi yang dihitung itu yang benar-benar kontrak dengan perusahaan. Oke, Kontrak dengan perusahaan atau yang proyek tadi sebenarnya bisa juga selama ada jelas gitu proyeknya seperti apa gitu ya. Mungkin ada PIC kali kayak. Maksudnya kalau kan suka banyak nih yang freelance teman-teman yang di kementerian gitu, Bekraf biasanya tuh suka buka tuh kan freelance di situ project. Nah mungkin di situ bisa minta surat aja kali ya Kak. Iya. Itu pastikan resign dengan baik-baik biar surat keterangan itu bisa muncul gitu ya. Kalau misalkan resign-nya ada record buruk, mungkin perusahaan nggak bakal ngeluarin surat keterangan juga gitu. Jangan diem-diem berarti ya Kak ya. Iya, jangan diem-diem. Terus tiba-tiba, Pak, saya mau resign, sudah keterima di Telkom. Ntar atas aja. Lah, kok kapan? Oke, Kak. Kita lanjut lagi. Untuk Pro Hire itu dibuka tiap tahun nggak, Kak? Oke. Karena Pro Hire ini mengisi posisi yang cukup penting di Telkom, yang membutuhkan proses yang cepat, jadi tidak bisa dipastikan. Halo. Halo. Ya, sorry, kayaknya agak terputus-putus. Ada putus ya. Oke. Ini sekarang udah lancar.
Udah lancar. Oke, oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk pro hire itu karena untuk mengisi posisi penting dan yang level urgensinya tinggi, jadi tidak bisa dipastikan kapan waktu bukanya. Karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis Telkom. Nah, tapi karena dinamika di Telkom sangat tinggi dan kita benar-benar ingin memenangkan bisnis di pasar, jadi untuk pengalaman ke belakang setiap bulannya tuh hampir ada. Setiap bulan tuh hampir ada yang bukaan untuk pro hire. Jadi buat teman-teman mungkin bisa pantau terus website rekrutmen Telkom kita karena kita website itu adalah pintu satu-satunya kita untuk menerima lowongan. Jadi setiap lowongan yang di Telkom akan kita posting di sana. Jadi teman-teman ya pastikan misalkan kalian emang pengen masuk ke pro hire Telkom, pantau terus website rekrutmen Telkom gitu lah. Oke, jadi untuk semua informasi tentang rekrutmen ada di web kita rekrutmen.telkom.id. Nah, terus untuk teman-teman yang mungkin tertarik digital talent, rekrutmen digital talent, bisa juga ngecek di Codex ya kayak. Sebetulnya walaupun Codex dan rekrutmen itu juga sama. Kita jawab lagi kayak mungkin ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Halo Kak, mau nanya dong GPTP 12 atau 13 kayak dia Mas ya. Ada Bintal onsite-nya lagi nggak Kak? Tadi udah dijawab ya Kak. Jadi untuk GPTP 12 kemarin itu kita full online ya. Oke, Tidak. kayaknya ada informasi yang kelewat. Jadi Oh iya. memang kemarin saat orientasinya full online, tapi tetap akan ada yang bintal fisiknya. Offline tetap Oh, ada karena itu menurut kita sangat penting karena ini yang angkatan GPT 12 ini belum pernah ketemu satu sama lain loh. Yang kantornya beda, yang di kota lain itu belum pernah ketemu. Jadi itu satu-satunya kesempatan kalian bisa bertemu satu angkatan di bintal fisik nanti gitu. Ya doakan aja kondisi ini cepat berakhir, pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa menyelenggarakan bintal fisik offline dan teman-teman bisa bergabung gitu. oh, Oh, jadi mereka pasti akan ketemu lagi dong? Kayaknya nge-freeze ya di Kak Insan. Berarti Kak Insan, aku konfirmasi lagi. Berarti mereka akan ketemu lagi dong, meskipun sudah menjadi karyawan tetap statusnya, tapi akan dibinta lagi for the sake of biar ketemu satu angkatan ya? Iya, tujuan kita baik. Jadi biar kalian bisa ketemu satu angkatan gitu ya. Seru ya. dari GPTP 12 ya. Aku pikir tadi dia mau nanya tentang GPTP 13. Nah, berarti selamat ya Bintal 2 kali. Tapi seriusan deh, Bintal kalau misalnya nggak ketemu temen-temen tuh, rasanya kurang banget. Karena emang yang bikin deket, yang bikin nanti tuh pas lagi kerjaan, aduh aku butuh bantuan ini, ya itulah saat Bintal gitu ya. Pengalaman. Indah untuk dikenang Kak Dea, tapi tidak perlu diulang. Kan ini diulang nih 2 kali. Soalnya kan belum pernah yang ketemu langsung. Iya, benar-benar. Oke. Ada pertanyaan lagi kah yang masuk? Kata tadi anak IP 12-nya asik, makasih Kak. Oh, mereka bahkan seneng loh ada Bintal offline. Jadi ditunggu ya. Tapi selama ini saya ketemu teman-teman GPTP 12 yang ketemu fisik ya, semua pada minta fisik kok. Jadi Iya itu pasti ya aman lah. Ya mungkin boleh nih Kak cerita-cerita. Sebenarnya kan tadi ini kita banyak cerita tentang Bintal. Sebenarnya kan nggak cuma di Bintal aja. Kita kan habis itu kan ada Invest Training, terus habis itu kita ada OJT ya. Itu kan masih kan ya kayak. Ini karena berhubung aku nih GPTP 2 ya. Bukan GPTP bahkan. OS2. OS ya. Maka kan aku ngaku GPTP. Aku ini masih OS2. Rentangnya udah lumayan cukup jauh gitu. Perbedaannya juga udah beda banget gitu. Dulu mungkin kalau aku nggak ada tuh yang bikin project-project gitu. Sekarang kan ada ya. Boleh nggak sih cerita dikit lagi tentang onboarding kali ya, untuk yang setelah OJT-nya gimana? Ya, oke. Jadi mungkin kalau Bintal ya menentukan karakter ya. Kalau in-class training itu tuh teman-teman akan belajar seluruh proses bisnis yang ada di Telkom. Misalkan dari unit bisnis enterprise, digital, telekomunikasi itu kalian akan belajar di situ. Kalian akan mengenal dulu bisnis Telkom itu seperti apa.
Lalu kedengaran nggak ya? Benar ya? Oke. Suaranya masih lancar. Masih lancar, oke. Nah, jadi untuk in-class training itu belajar bisnis Telkom dan mengetahui semua informasi yang harus kalian ketahui sebagai karyawan nanti gitu. Misalkan fasilitas yang akan kalian dapatkan seperti apa, lalu jenjang karirnya seperti apa, itu akan dijelaskan semua di in-class training. Nah, untuk OJT memang angkatan terakhir kita memberikan proyek yang yang harus kalian kerjakan selama OJT itu, dan nanti akan ada evaluasinya. Nah, evaluasi itu yang akan menentukan yang akan menjadi indikator penempatan kalian juga gitu. Nah, jadi itu ya yang pastinya untuk orientasi ini tujuan utamanya itu develop. Jadi kita ingin develop diri kalian gitu. Jadi nggak usah takut salah. Saat orientasi itu benar-benar serap semua ilmunya, serap semua pengalamannya. Kali itu sangat berguna sekali sebelum kalian menjadi karyawan tetap Telkom nanti gitu. Jadi gitu. Itu bekal sebelum perang lah seperti itu ya. Jadi nggak usah takut ya kalau misalnya, aduh aku belum punya pengalaman kerja, karena nanti kita selama proses onboarding itu bakal kita bantu ya. Karena kudu-kudu Ya, katanya selama OJT itu bakal ada mentor dan buddy juga ya kayak. Ya, ada mentor dan buddy-nya. Kalau mentor tuh untuk ya membimbing kalian apa aja yang perlu kalian perhatikan, apa aja yang masih kurang, yang harus develop seperti apa. Kalau buddy itu yang akan menemani kalian nanti di lapangan, misalkan saya OJT nih di Witel Makassar misalkan. Saya nggak tahu nih kantinnya di mana. Saya mau cari kosan di mana nih. Dan itu bisa ditanya ke buddy gitu. Jadi buddy itu yang benar-benar teman kalian nanti di tempat OJT itu. Jadi nggak usah merasa terasingkan ya, karena nanti akan ada buddy yang siap menemani dan membantu teman-teman. Benar sekali. Ngomong-ngomong, kebetulan pas lagi ngomongin tadi nyebutin penempatan nih Kak. Sebenarnya kalau untuk penempatan, ini aku pura-pura nggak tahu aja ya. Kita bisa milih nggak sih Kak? Pura nggak tahu ya. Oke. Ya, pada dasarnya GPTP itu bukan GPTP sih, karyawan Telkom. Karyawan Telkom itu harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi nggak hanya baru masuk ya. Jadi bahkan yang kayak Sismin ini yang udah beberapa tahun Telkom masih deg-deger nih, bisa jadi ditempatkan dimanapun gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang masuk Telkom itu pastikan kalian harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Nah, untuk GPTP, untuk pendapatan pertama, memang kalian tidak bisa memilih, sama sekali tidak bisa memilih, itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan hasil seleksi, hasil orientasi, hasil evaluasi kalian selama orientasi, itu akan menentukan untuk penempatan nanti gitu. Dan ada beberapa GPTP khusus, seperti GPTP regional, contohnya yang GPTP 11 kemarin, itu bisa memilih regional. Jadi kita ada GPTP khusus yang bisa memilih regional dari awal. Jadi saat daftar kalian bisa memilih regional berapa. Regional ini di Telkom itu ada 1 sampai 7 ya. Regional 1 itu Sumatera, regional 2 itu Banten dan Jakarta, regional 3 Jawa Barat, regional 4 Jawa Tengah dan Yogyakarta, regional 5 Surabaya dan Nusa Tenggara, regional 6 untuk Kalimantan, regional 7 Sulawesi, Maluku dan Papua, kawasan timur Indonesia gitu. Nah, misalkan kita buka lagi GPTP regional, itu saat awal kalian harus memilih job function dan memilih regional. Dan penempatannya itu akan kita prioritaskan di regional pilihan Anda tersebut. Dan kotanya nggak bisa milih, jadi hanya regionalnya aja. Misalkan kalian milih regional 1 Sumatera. Nah, nanti penempatannya bisa jadi di Medan, bisa jadi di Aceh, bisa jadi di Lampung. Apakah bisa ke Jawa? Kemungkinan besar tidak, karena kita kalau misalkan khusus buat GPTP regional, berarti kita memang dari awal sudah flag untuk pilihan kalian. Kalau misalkan memang dipindahkan ke pilihan sesuai berbeda dengan pilihan regionalnya, itu berarti benar-benar dibutuhkan banget oleh unit tersebut gitu. Jadi seperti itu ya. Tapi dipastikan untuk pilihan regional itu akan diprioritaskan di regional pilihannya. Jadi siapa tahu ada teman-teman yang ingin stay atau ingin memajukan kampung halamannya. Halamannya, benar. Aku pengennya berkontribusi misalnya di Bandung nih. Padahal Bandung
nggak butuh kontribusi aku. Atau bisa juga teman-teman yang pengen bertualang, jadi misalkan ini orang Jakarta misalkan, oh saya pengen lihat Papua kayaknya indah dan pengen membangun Papua, itu bisa juga. Telkom akan bisa memfasilitasi itu gitu. Jadi nggak harus kampung halaman ya Kak ya. Jadi Nggak misalnya harus kalau kampung aku kan halaman. bisa pilih. Kalau misalkan memang yang GPTP regional ya Kak. Ya, regional. Kalau Dan pilihan ingat ini kita perusahaan namanya Telkom Indonesia dan kita punya satu tujuan untuk membangun Indonesia gitu. Jadi dimanapun kalian berada, tujuan kita sama. Kita ingin membangun Indonesia. Intinya itu. mungkin sedikit lagi nih Kak tentang penempatan. Tadi kan tentang penempatan di regional ya Kak. Kalau misalkan di anak perusahaan, apakah mungkin Kak? Misalkan saya ditempatkan ke Telin, seperti Kak Dinda kemarin, atau misalkan aku ditempatkan di Telkomsel, apakah mungkin Kak? Sangat mungkin. Karena di Telkom kita ada employee exchange, jadi bisa jadi teman-teman diperbantukan ke anak perusahaan. Itu dan sangat banyak setiap tahunnya itu ada. Dan jadi teman-teman makanya saat interview saat assessment day teman-teman tuh harus tanda tangan surat pernyataan. Di situ tuh poin pertamanya itu siap ditempatkan dalam negeri dan luar negeri. Di situ kita state luar negeri karena kita ada anak perusahaan Telkom Internasional yang ada footprint-nya di beberapa negara seperti di Arab Saudi, di USA, Hong Kong, Singapura. Jadi kalau misalkan teman-teman masuk Telkom, teman-teman harus siap juga ditempatkan di negara tersebut gitu, karena bisa jadi teman-teman diperbantukan ke negara tersebut. Seperti itu. Ini ada yang nanya, untuk penempatan paling jauh yang pernah dikasih Telkom kemana Kak? Wah. Aduh, paling jauhnya dari mana nih? Kalau misalkan penempatan Merauke dari Jayapura masih dekat. Oh iya. Betul. Mungkin kalau misalnya paling jauh dari Jakarta kali ya. Ya. Saya mulai rekrut tuh mulai handle rekrut tuh dari GPTP 7 dan itu penempatannya itu sampai GPTP sekarang tuh saya udah sering banget setiap angkatan tuh pasti ada kota baru yang baru saya dengar gitu. Itu tuh ya. Jadi pas lihat ini angkatan mau penempatan, lihat ini kota mana nih, cari dulu di Google. Oh di situ ternyata gitu. Dan itu pengalaman setiap GPTP itu pasti selalu ada kota-kota baru, dan pengalaman saya itu dari Sabang, Merauke, dari timur, barat, utara, selatan itu ada. Dan itu benar-benar tersebar seluruh Indonesia. Bahkan sampai perbatasan juga ada. Jadi ini membuktikan banget Telkom tuh menjangkau daerah-daerah semua tempat ya Kak. Iya benar. Makanya Telkomsel bisa ada di mana-mana tuh, ya itulah salah satunya karena Telkom. Nah, tapi nggak usah khawatir. Penempatan pertama itu bukan berarti kan sampai pensiun di situ gitu ya. Karena mobilitas di Telkom itu sangat tinggi. Bisa jadi baru 2 tahun sudah dipindahkan ke kota lain. Itu bisa jadi. Jadi bisa lihat seperti atasan kita itu pasti mereka udah pernah di Irian, udah pernah di Sumatera, udah Kalimantan, itu udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalkan penempatan pertamanya di kota yang tidak sesuai dengan pilihan kalian, nanti itu pasti akan ada mutasi seperti itu. Jadi sebenarnya juga teman-teman nggak usah khawatir juga walaupun nanti ada rotasi, tapi satu lagi juga, walaupun nanti juga daerah dapat penempatan yang misalnya agak jauh nih, pasti kalau misalkan teman-teman berkontribusi yang sangat besar, kayak kemarin nih Kak Dimas, Aditya Shenende, pasti akan ternotis oleh kita semua gitu. Jadi takut ada aku di daerah, takut nggak kelihatan nih prestasiku, nggak usah takut, karena pasti bisa kedetek sama kita. Iya, benar. Jadi kalau misalnya channel aja kemarin tuh dia dari Palangkaraya loh. Gitu. Dan sebenarnya ini sebenarnya ini Telkom itu kantornya itu biasanya di tengah kotanya loh, di pusat kotanya loh. Jadi nggak usah takut misalnya di kota kecil manapun pasti lokasi kantornya itu biasanya di samping alun-alunnya misalnya seperti itu ya. Biasanya kalau misalkan aku pergi-pergi ya dari bandara tuh paling cuma 15 menit, 10 menit, nggak jauh lah. Kalau misalkan dibandingkan BUMN lain yang di minyak,
itu lebih Nah, itu pasti. aku di situ, jadi kayak pas ke sana kayak wah ini mah aku tidak tahu ini di mana. Nah teman-teman, berhubung ini kita sudah jam 2, jadi ini Oh, live jam 2 IG. ya? Iya nggak kerasa ya kita Nggak kerasa ya? ngobrol-ngobrol 1 jam. Jadi, dan kebetulan kita sih pengen banget nih ngelanjutin ngobrol lagi, tapi jam 2 ini kita udah ada acara lagi di main stage, yaitu untuk awarding session. Jadi kita mohon maaf nih, kita selesaikan untuk kegiatan hari ini live IG aja. Mungkin teman-teman kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ke booth kita mampir, tanyakan saja, nanti akan kami jawab. Nah, sama teman-teman juga yang tadi udah beberapa sebenarnya ada yang nanya, terus kita udah jawab, dan mungkin ada teman yang baru datang nanya lagi, tenang aja, si live IG ini akan kita rekam, bukan akan kita rekam, memang sudah direkam, dan nanti akan kita share, jadi teman-teman bisa tonton ulang lagi. Jadi kalau yang tadi ada yang kelewat, nanti bisa tonton ulang lagi videonya. Oh, sama satu lagi pesan sponsor nih, Kak. Untuk rekrutmen kita ini, kita tidak bekerja sama dengan siapapun ya, Kak ya. Oh ya. Terutama untuk mitra-mitra seperti pelayanan akomodasi. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Telkom, minta ada pungutan biaya, itu sudah bisa dipastikan bukan kita. Benar sekali. Hati-hati dengan penipuan rekrutmen ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Kak Insan sudah hadir sama-sama, Sismin. Tentang proses rekrutmen seperti apa gitu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman yang ingin mendaftar. Dan pokoknya teman-teman pastikan selalu pantau terus web rekrutmen kita, karena sebentar lagi kita akan membuka GPTP 13. Dan mungkin untuk teman-teman yang tertarik di bidang digital talent, saat ini kita sedang membuka rekrutmen digital talent. Sampai akhir Desember ya, Kak ya? Sampai akhir Desember. Oke. Mungkin itu close statement dari aku, atau Kak Insan ada yang ingin disampaikan lagi terakhir? Cukup sih. Paling ya teman-teman yang pengen join Telkom, persiapkan diri kalian dari sekarang, karena soon, jadi dalam waktu dekat kita akan membuka GPTP 13. Kapannya? Pantau terus IG Living Telkom gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di main stage untuk yang pengen nonton awarding session. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam.